Ada dari KPU. Iya. Di KPU sebenarnya semua bisa lihat di portal KPU itu bagaimana riwayat pendidikan calon-calon itu. Nanti ketahuan. Jadi bukti itulah fakta, itu fakta kita jadikan menjadi bukti hukum di sini. Pak, hari ini harusnya agendanya dokumen ya? Ya, penyerahan gugatan kali. Dan mengecek identitas ya? Identitas sama tergugat juga kapasitasnya ada. iya kalau iya diundang. Terus Pengecekan apa identitas juga dan surat kuasa sama ya? menyusun jadwal persidangan selanjutnya. Artinya tergugat harusnya juga datang Pak ya? Harusnya hari. Diwakilkan atau tidak ya? Maksudnya baik diwakilkan maupun tidak diwakilkan. Nah itu kalau warga negara yang baik ya hadir. Hadir lah. Ya kan yang manggil pengadilan bukan saya. Ya, yang manggil pengadilan. Tapi kalau yang datang yang dikuasakan Pak, misalnya dari kejaksaan, pengacara negara, Enggak boleh, itu kan pribadi. oh pribadi bukan negara. Iya. Kalau KPU mungkin boleh, lembaga negara. Tapi kalau itu pribadi, kita buat pribadi, bukan wakil. Saya jam 9 karena setengah 11. Liburannya lagi minggu. Masya Allah. Sini. Nah, ini kawan saya di UI ini. Ini muridnya Ibu Rafli. Iya. Ada kawan semangat juga. Lumayan. Saya Pak. Udah. Ya, saudara, kita sedang menunggu proses nanti ya. Masih tutup ya? Itu sidang belum dimulai. Sidang belum dimulai. Warungnya belum ditutup. Ya belum. Jadi demo-demo lu meliput juga? Kemarin. Merampokkan dosa loh. Gua kerja dulu kemarin. Oh iya, berebut sama ya teman-teman sama pagi ini kita ada pengadilan negeri Jakarta Pusat ruang kedua yaitu di pengadilan negeri gedung pengadilan negeri Jakarta Pusat. Nah hari ini rencananya akan ada sidang perdana gugatan perdana terhadap wakil presiden juga Ratu Indraha yang berlangsung hari ini Senin 8 September 2020.
Ya kalau kita lihat informasinya dari SIPP, Sistem Informasi Penggunaan Masyarakat. Jadi kita caranya jam 9 teman-teman sidang tapi sudah jam setengah 11 dan belum dimulai. Sedangkan ini penggugatnya yaitu Pak Muhammad Subhan Malam SHMA sudah ada di depan kita sekarang yang memakai jas hitam ya dan memakai sarung. Jadi kita udah di ruangan sebuah video itu kita lihat teman-teman media proses yang sudah berkumpul di sini meskipun tidak terlalu banyak ya. Dan gugatan perkara ini nomornya saya PDP 583 dari miring PDP dari miring 2025 dari miring PDP yang diajukan oleh seorang warga sipil bernama Tuhan Pala Tuhan Gibran April untuk melaporkan kesaksian Subhan menggugat Gibran karena berbicara yang tidak sesuai dengan Fisiknya udah dibawa. Tadi kita udah menyaksikan, soal kita udah sempat wawancara, tapi saya udah masalahnya kita mau langsung lagi, jadi aku sebenarnya tidak akan saya upload wawancara dengan Pak Subhannya. Nah, ini saya bacain komentar dari komentar Pak Subhan yang disebut oleh cara menjadi calon presiden terpilih Gibran tidak oleh seorang derajat yang mengatakan berdasarkan juga tapi Gibran ya, jadi juga yang juga KPU juga melakukan secara bersama-sama baik tentang pengawasan PMK dalam penting dan KPU dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai 125 triliun kepada negara. 120 triliun dan 10 juta disetorkan kepada negara. Menghukum ini berikutnya ini menghukum para tergugat secara hampir rentek membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun dan 10 juta dan disetorkan ke kas negara. Dalam gugatan ini diperlukan dinilai terkait kemampuan kesalahan hukum karena ada beberapa syarat sewa sementara tidak terbuka, jadi tidak ada korban. Jadi untuk itu Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gibran dan KPU perbuatan melawan. Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres. Ya, jadi ini juga dikonfirmasi tadi juga dakwaan perkara ini. Gibran dan perbuatan yang salah dan oleh karenanya meminta status Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini tidak sah. Kita bisa bertemu dengan Pak Subhan konsekuensi ketatanegaraan dan kita semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau si penggugat kita diberi tahu tidak silau dengan materinya. Beliau menyatakan tidak nah ini menarik teman-teman ini akan dimulai pasukan apa yang terjadi Bagaimana kita lihat di depannya ya, karena kita akan apa yang akan terjadi semoga itu tidak terjadi karena kan mungkin bisa seperti saya lihat kadang memang tidak didengar. alasan jadi kalau ada putusan pengadilan itu ada bisa sekali dan sidangnya aja belum harusnya jam 9 tapi jam 11 Sudah mendekati jam 10.41. Oh iya, 10.41. 10.41. Sidang belum juga dimulai. Buat ijazahnya apa yang tidak diketahui ada apa enggak. Bukannya
palsu ya, tapi nggak tahu ada apa enggak. Diduga. Masih naik. Kalau untuk Masih lah. ijazah ini ketika ijazahnya palsu atau asli, tapi kita mau tahu ada apa enggak ijazahnya. Pada terus terang saya sebagai seorang ibu, saya sedih sekali melihat anak bangsa Indonesia banyak yang pintar, banyak yang hebat, tapi kenapa harus beliau yang menjadi wakil presiden? Bukan, jadi saya sedih sekali. Ya, sebagai informasi teman-teman, Banyak Muhammad Ilham Al-Aini penggugat perkara perdata datang sendiri hari ini. Tadi sekitar jam 9 saya sudah ada di lantai 3 dan menemukan masih kembali sidang dulu sendiri. Jadi benar-benar nggak ada yang menemani temuan. Kan ada yang S2, saya sampai nangis sendiri, kalau dia cerita S2 atau Pak Subhan sedang mengecek dinasti perkara lingkungan. walaupun saya saya hanya seorang biasa, orang mente. Saya sangat digerakkan berkat Bapak jadi wakil. Karena Bapak Ilmunya ilmu apa ya? pasal kudu Sana di Pak. Bukan. Daud. Asam mulana. Oh, puasa medis ya. Tapi puasa emang bagus ya. Kalau orang Jawa puasa itu tirakat. Iya. Dan tirakat itu tradisinya bukan dari Nabi. Iya. Sebelum Nabi kita tirakat. Cuma Nabi disempurnain. Gini loh. Siap, Pak Subhan. Gugatan berarti Pak Subhan yang menyusun sendiri ya? Iya. Bukti-bukti sudah disiapkan juga Pak Subhan? Itu mudah-mudahan aja. Oh, Ya, kalau saya tidak pernah, saya tidak KPU. yang kalau KPU Oke. riwayat itu. Tapi ini juga berarti dalam prosesnya nanti, misalnya di persidangan ini berlanjut, mungkin nggak akhirnya ijazah yang selevel SMA-nya katanya setara SMA itu yang dari Singapura atau Australia itu ditunjukkan di ruang sidang. Apakah itu harapan Pak Subhan itu? bukan. Itu saya nggak tahu. Ini ibarat sampai udah lain, mau mati kemana? Oh. Kan itu udah terlanjur, nggak punya. Karena saya pada dulu Iya. tidak pernah saya dengar ya dari sejarah. Jadi nggak perlu ditunjukkan ijazahnya? Nggak perlu ya. Oh, ini kasus yang berbeda. Saya nggak perlu bukti jam fisik, ada kemungkinan. nggak perlu. Tunjukkan bahwa kamu punya ijazah SMA dan seterusnya. Itu aja. Kalau nggak ada ya udah, KPU bilang nggak ada. KPU-nya yang bilang SMA-nya diselenggarakan di Singapura sama Australia. Hanya itu keterangan. Sekarang teman-teman ada nanya, apa nggak sudah disetarakan? Undang-undang itu nggak bunyi disetarakan, tapi sekolah lain yang sederajat. Maksudnya undang-undang pemilu nomor 7. Iya. Jadi nggak ada bahasa oh harus sekolah luar negeri nggak dilarang. Kan tidak dilarang. Nggak dilarang sekolah di luar negeri, siapa ngelarang? Tapi kalau untuk menjadi jabatan di Indonesia itu ada caranya. Nah untuk pemilu diatur. Bapak ingat nggak bunyi pasal 169 huruf R itu? Ini ada. Saya nggak bukan penghafal undang-undang, tapi pengamat. Saya kebetulan punya dosen satu-satunya guru besar perundang-undangan. Waduh. Di Indonesia ini. Nggak usah disebutin Pak. Nggak usah. Iya. Jadi dikasih cara ngerti bagaimana membaca undang-undang. Materinya sepeda. Kalau hanya sekedar baca, cuma anak SD bisa, ya.
Zuban, boleh tanya ya? Ibu dari mana? Dari YouTube. YouTube per orang. Iya. Medianya satu Indonesia. Kemarin kan Pak Roy Suryo juga sudah memberikan statement. Ya, jangan dibawa ke orang lain. Jangan dibawa. Jangan dihubung-hubungkan. Akan membantu gitu. Semua warga negara kalau membantu saya dengan senang hati. Tapi membantu pemikiran ya, membantu kondisi, bukan membantu uang. Iya. Membantu memberikan bukti-bukti katanya Pak. Nah bagus. Saya tidak akan menolak, tapi saya garis bawahi. Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Nah, saya mau cari Kewenangan pejabat negara. iya kewenangan yang saya ingin tanya. KPU itu wewenang nggak? Ada kewenangan nggak untuk mensamakan pendidikan seseorang? Oh, Itu saya kan tanya. Kalau punya, karena menurut undang-undang administrasi pemerintah, kewenangan itu diberikan bersifat atribusi, distribusi, atau delegasi. Nah, di mana? Diatur di mana? nah, KPU itu mendapatkan kewenangan tidak, maksudnya seperti itu Pak? Tidak ada kewenangan. Yang memberikan kewenangan siapa seharusnya Pak? Kementerian Pendidikan. Nggak ada, karena undang-undang nggak minta. Undang-undang nggak minta. Ya, nggak minta penyetaraan, tapi sederajat yang diminta. Sekarang gini, nggak usah saya tanya. Maksudnya undang-undang sekolah lain yang sederajat menurut Bapak apa? STM, Madrasah Aliyah. Itu disebut. Enggak. SMA disebut, Aliyah disebut. Oh, disebut di Disebut. Nah, artinya sederajat itu yang tidak disebut oleh pasal itu kan, tapi sederajat apa? STN, SMK, paket C, nah itu sederajat. Kalau ijazah luar negeri namanya penyetaraan. Undang-undang pasal itu tidak ada, tidak menyebutkan tidak penyetaraan. menyebutkan penyetaraan. Oke lah, oke, boleh disetarakan. Sekarang siapa yang punya kewenangan? Dirjen Dikti kalau nggak salah. Dikdasmen. Tapi kewenangan penyetaraan itu untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Itu diatur, saya udah punya itu. Bukan untuk sebagai pejabat. Tadinya begini, saya berharap bukan saya yang buat ini. Ada ahli-ahli yang tahu itu. Saya nggak tahu kenapa nggak muncul. Sebenarnya gampang aja tuh, begitu baca undang-undang tahu tuh. Tadinya saya nggak berharap saya itu. Kok nggak ada satu minggu nggak ada juga. Ya udah. Bismillah. Berapa lama Bapak menunggu Pak? 8 bulan, 10 bulan Lebih. sekarang. Sejak saya membuat kandidat yang pertama itu, saya udah tahu tuh. Oh, begitu ditetapkan, saya lihat. Oh, begitu. Yang satu saya juga tentang status keluarga negaraan. Oke, iya. Yang sekarang saya status tentang pendidikan. Nah, kebetulan kedua-duanya itu adalah kalau kita membuat terminologi itu adalah syarat subjektif, syarat yang melekat. Kalau itu tidak ada maka cacat. Yang tadi saya sampaikan tadi, kalau beli HP ditawarkan fiturnya ini bisa lihat, bisa foto melihat apa yang berpakaian menjadi nggak berpakaian, itu ternyata nggak bisa, ya. Nah, sampai minta pulang atau minta tukar, itu aja logikanya di situ. Ya, logikanya kalau beli HP, dijadiin HP-nya itu punya teknologi canggih. Iya, bisa ngelihat umpama, Sinar lihat X-ray, orang pada X-ray. telanjang, Iya. nggak ada ternyata. Udah kita beli nggak ada. Maka HP-nya dikembaliin Dikembalikan atau atau bisa bisa tukar. Kembaliin kalau bapak mintanya untuk tambah. HP
yang tembus Nah, pandang. yang beli itu seluruh warga negara Indonesia, ya kan? Iya, Jadi kita yang dirugikan ya. Jadi logikanya di situ. Jangan melihat, wah gede banget, kurang gede menurut saya. Iya. Jam berapa sih? Tadi mau waktu jam berapa tadi Pak yang dites tahu? Dia bilang, ya mudah-mudahan sebelum jam 12 gitu. Sebenarnya sebelum jam 12 kan. Sebelum jam 12. Udah jam 12. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Oke Pak, ini saya sebutin Pak ya, pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu. Independen aja. Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah R, poin R, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Maksudnya, ada nggak sekolah luar? Tidak juga, tapi tidak ada yang sederajat. Penafsiran sederajatnya itu Derajatnya itu harus pendidikan yang ada di Indonesia yang setara dengan itu. Setara SMA, setara aliyah, sederajat. STM nggak ada di situ. SMK Pak. SMK ada. Sekolah menengah kejuruan. Iya. STM. Iya. Atau paket C, Kalau pakai C masih sederajat ya. sederajat. Mirip-mirip sekitar selalu, cuma nggak bawel aja. Bu Mary aja, Bu Mary. Kalau Ferry kan bukan ya ada. Iya. Ngomong dong. Belum ada di Ya nggak ada. Aduh, ini tapi kan dengus ya. Ada Iya, air. boleh lagi. Enggak. Kita belajar itu. Sudah kenal? Sekarang belum. Ini ngapain? Ini ngapain? Polisi dan beberapa yang sedang Masih ada. siap membersamai Bapak Subhan dalam rangka mencari keadilan dan kebenaran, betul ya Pak? Betul. Dalam rangka tukar tambah handphone ya Pak, supaya dapat handphone yang fiturnya lebih baik, betul ya? Sesuai. Lebih baik dong. Lebih baik ya. Oh, Sesuai dengan yang dijanjiin. sesuai dengan persyaratan. Ya, oke. Begitu Kak Pak? Kalau beli HP sesuai dengan yang dijanjikan oleh tukangnya, gitu loh. Oh, HP saya ini bisa untuk ngulek sambal, ternyata nggak bisa. Nah Gitu itu. kan. Jadi Pak Subhan datang ke sini dalam rangka untuk menuntut janji yang sesuai dengan persyaratan pada saat pengajuan sebagai wakil presiden. Bapak apa bukan di sini? Gibran Rakabuming Raka. Ibu aja yang sebut. Ibu aja disebut. Bapak. Ibu Bapak ya. Bapak. Nah, jadi ini adalah juga untuk memperlancar agenda kita, Sekber, Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wawancara buat
Ini agendanya adalah gugatan terhadap harga IPN kampus. Saya sedikit membaca ya, dari website berita, dia sendiri yang semangat dalam menegakkan keadilan, salam akal sehat. Rika Kartika, semoga dilancarkan Allah. Amin. Rasfian Macanya, semangat Pasuban, tegakkan keadilan. Di PKPU nomor 19 bunyinya sama dengan sama Jungto soalnya ya. Bukan, memang bunyi sama. Sederajat ya. Cuman bedanya di pasal. Ah ya, nomornya beda, pasalnya beda. Tapi bunyinya Sama persis. Di pasal 13 huruf R, Pak. Di beda pasal. PKPU 19. Tapi huruf sama bunyinya sama. Perjuangan belum berakhir, semangat tinggal. Yang salah bukan wakil presiden yang salah, tapi Gibran. Kalau dia sekarang menjadi wakil itu kan ada konsistensi karena dia ikut pemilu. Itu. Karena syarat itu syarat subjektif. Oke Pak, kalau kan jadi sebagai informasi ya teman-teman, PKPU 19 itu kemudian diubah PKPU 23, ingat kan beberapa hari bulan Novembernya. Nah kalau kita lihat di PKPU 23, yang huruf R itu nggak berubah juga Pak. Iya, nggak ada berubah. Jadi PKPU 23 yang berubah cuma usia itu di huruf. Ya, karena ada putusan MK kan. Ya, putusan MK 90 di huruf Q. Nah, berubahnya di huruf Q doang. Nah, kalau yang huruf R nggak berubah sama. Sama. Siap. Macam-macam. Ini teman-teman, beritakan secara objektif ya. Jangan ada menyerang atau memuji pihak-pihak. Objektif aja apa yang ada. Karena gini, makanya ini kasus ini tak bawa ke ranah perdata. Karena di ranah lain biru-biru tapi nggak ada penyelesaian, ya kan? Kita tahu semua ini udah bukan rahasia lagi.
semua informasi terbuka. Tapi ini dia gugat bukan wakil presiden ya, tapi orang Gibran raka buming raka. Iya Pak. Iya, sebagai calon waktu itu ya. Sekarang ada nanya, kenapa baru sekarang? Ada dua alasan. Kalau perbuatan melawan hukum itu ya selalu sesudahnya. Kalau sebelum itu gimana juga perbuatan melawan hukum nggak ada. Satu, dua. Nah, itu alasan satu itu. Kenapa perbuatan melawan hukum? Namanya perbuatan melawan hukum ya perbuatan konkretnya sudah ada, sudah terjadi. Tinggal kita urai. Memenuhi nggak unsur itu? Unsur perbuatan melawan hukum itu pasal 13 kalau nggak salah 1365 KUH berat. Kita urai, kita cari unsurnya, ketemu. Udah. Kalau unsurnya terbukti, hakim menghindar dari itu, ya kita nggak tahu nanti. Tapi unsurnya ketemu, unsur perbuatan melawan hukumnya ketemu, Pak. Sudah ada perbuatan. Perbuatan itu melawan hukum. Di mana melawan hukum? Itu melanggar undang-undang itu. Sederajat tadi. Iya, kan? Nah, akibat itu ada nggak kerugian? Ada. Nah, kerugian itu akibatnya apa? Akibat perbuatan melawan hukum kan? Kamu semua tidak bisa. Kita tadi cek ijazah. Ada kemungkinan karena Bapak nggak pakai pengacara nggak jadi diundur waktunya jadi tanpa kepastian. Waduh, itu nggak bisa jawab. Datanya belum siap mungkin. Mungkin belum siap data. Karena Bapak ini independen. Kalau mungkin, kalau pertanyaan mungkin semua mungkin. Mungkin takut. Lihat bapaknya, Bapak independen. Oh, nggak ada. Jadi Independen. Iya, dari KMPR. siapa ketuanya? Yang tadi Bumen. Terdata? Ada. Terdata? Iya. Ada badan